Israel lanjutkan pemboman di Gaza, kini kapal-kapal Israel akhirnya diserang pasukan Palestina dan pendukungnya. Perdana Menteri Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman membongkar bahwa dirinya mengirimkan pasukan dan juga bergabung dengan pasukan Hamas menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah karena rezim Zionis masih terus menyerang Gaza. Abdul Aziz bin Habtur menegaskan bahwa Yaman terus membalas pembantaian warga Gaza yang dilakukan oleh rezim Zionis dengan seluruh kemampuannya. Perdana Menteri Pemerintahan Penyelamatan Nasional Yaman seperti dikutip stasiun televisi Al-Mayadin menjelaskan bahwa rezim Zionis dibentuk oleh dinas-dinas intelijen Barat dan Amerika Serikat. Maka dari itu mereka layak untuk dibalas. Mereka menunjukkan seolah-olah pasukan Israel adalah pasukan terkuat keempat di dunia dan tidak pernah kalah. Tapi semua itu adalah kebohongan. Seperti yang terjadi sekarang, kita lihat bahwa banyak sekali hingga ribuan tentara Israel dipukul mundur oleh pejuang Palestina. Ia menambahkan dinas-dinas intelijen Barat dan Amerika Serikat mengetahui dengan baik pada tanggal 7 Oktober lalu, Operasi Tufan Al-Aqsa telah mengguncang rezim Zionis. Maka dari itu Amerika Serikat, Perancis dan Inggris datang untuk menjaga bonekanya, yaitu Israel, supaya tidak tumbang. Kepada negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel, Habtur menuturkan negara-negara ini setelah menyaksikan kelemahan dan kekalahan rezim Zionis. Apalagi yang ditunggu? Apakah mereka berharap rezim Zionis membantu mereka? Perlawanan telah mengungkap kenyataan dan kelemahan tentara Israel. Terkait rudal yang ditembakkan Yaman baru-baru ini, menerangkan Amerika Serikat sebelumnya menjatuhkan rudal-rudal dan drone yang ditembakkan ke arah Israel, tapi akhirnya Yaman kembali menyerangnya dengan drone yang bisa atau telah menghancurkan pertahanan Israel. Perang Hamas meluas, Suriah dan Iran versus Amerika dan Israel. Yang terbaru, Suriah ikut andil dalam menyerang Israel sebagai bantuan dan dukungan untuk Palestina. Roket-roket itu pun membombardir posisi militer hingga yang terbaru, Israel menyerang dua bandara utama di Suriah pada Kamis. Serangan tersebut mengenai bandara di ibu kota Damaskus dan kota utara Aleppo. Ini merusak landasan pendaratan di kedua bandara tersebut. Sumber militer Suriah juga mengatakan serangan tersebut merupakan bentuk putus asa Israel. Ini juga dilakukan guna mengalihkan perhatian dari konflik dengan Hamas di Gaza. Sementara itu, serangan juga menyeret Iran setelah Iran juga ikut andil dalam membantu Hamas dalam konflik ini. Kekhawatiran akan menyebar perang sebenarnya sudah dikatakan. Sejumlah negara termasuk Arab Saudi mengutip dari Aswad, negara Raja Salman bin Abdulaziz menegaskan bahwa kerajaan akan menggerakkan upaya lebih besar untuk kekuatan regional dan internasional untuk mengakhiri eskalasi di Gaza dan sekitarnya, termasuk mencegah penyebaran konflik ke wilayah tersebut. Pemerintah menekankan bahwa Arab Saudi akan terus mendukung rakyat Palestina dalam upaya mereka mendapatkan hak asah mereka, mencapai harapan dan aspirasi mereka, serta membangun perdamaian yang adil dan abadi. Tulis media tersebut mengutip sang raja pada Rabu lalu.
Perlu diketahui Israel menganggap Suriah dan Iran sebagai pendukung Hamas. Pemerintah PM Benjamin Netanyahu sendiri belum berkomentar lebih jauh soal serangan ini. Ketegangan meningkat antara Israel dan negara-negara yang berbatasan dengannya sejak serangan Hamas Sabtu. Israel sejak itu sudah saling baku tembak dengan kelompok militan Lebanon Hizbullah yang meningkatkan kekhawatiran atas stabilitas politik di Timur Tengah. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam Iran. Ia memperingatkan Iran untuk berhati-hati setelah serangan Hamas terhadap Israel. Sumber mengatakan kepada NBC News bahwa intelijen Amerika menunjukkan para pemimpin Iran terkejut dengan serangan Hamas terhadap Israel. Namun penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan bahwa Iran terlibat dalam serangan itu karena telah mendukung Hamas selama beberapa dekade. Perlu diketahui, Hamas sendiri menegaskan serangannya sebagai balasan atas ketidakadilan yang dirasakan warga Palestina selama ini. Hal ini juga diakumulasi atas penduduk paksa Israel di wilayah itu, termasuk beberapa kekerasan yang terjadi tahun ini di Masjid Al-Aqsa. Ia menambahkan dinas-dinas intelijen Barat dan Amerika Serikat mengetahui dengan baik pada tanggal 7 Oktober lalu, Operasi Tufan Al-Aqsa telah mengguncang rezim Zionis. Maka dari itu Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris datang untuk menjaga bonekanya, yaitu Israel, supaya tidak tumbang. Kepada negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel, Haftur menuturkan negara-negara ini setelah menyaksikan kelemahan dan kekalahan rezim Zionis. Apalagi yang ditunggu? Apakah mereka berharap rezim Zionis membantu mereka? Perlawanan telah mengungkap kenyataan dan kelemahan tentara Israel. Terkait rudal yang ditembakkan Yaman baru-baru ini, menerangkan Amerika Serikat sebelumnya menjatuhkan rudal-rudal dan drone yang ditembakkan ke arah Israel, tapi akhirnya Yaman kembali menyerangnya dengan drone yang bisa atau telah menghancurkan pertahanan Israel.